Bismillahirrahmanirrahim. Ila arwahi walidina wa walidikum wa muallimina wa muallimikum wa masyayikhina masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil mu'minina amatan kafatan wa khususan arwahi walidayya wa murabbir ruh Syekh Muhammad Basri Alawi wa ruhi waliday zawjati wa Kayyaji Abdullah wal asatid alladzina yu'allimuna dzalfan wa bil khusus asatidna sab'ah wa ila arwahi ashabil kutubil madrasah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir al-Adrami sahibi Safinatin Najah wa Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani sahibi Kashifatis Sajah wa usulihim wa furuhim. Inna Allah ala darajatin fil jannah wa ya'idu alaina barakatihim wa anwarihim wa ulumana fahatin fid dini wa dunya wal akhirah wa yaftah qulubana wa quluba auladina futuhal arifin wal awliya'is salihin wal ulama'il amilin wa anallahu yarzuqna wa iyyahum uluman nafi'ah wa ziyaratal haramain wa ziyarata qabrin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa uluman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakah duna ta'abin wala hammin wala tadallul lil khalqi bisababih wala tadhakkur wala tadabbur fi tafsilih wa anallahu ghashana wa iyyahum birrahmah firah wa yakhtim lana wa lahum wal muslimina jami'an bil iman ma'al fil afiyah wal arwahi al muassisina hadzal ma'had wal muallimina wa muta'allimina fi hadzal ma'had wal muta'alliqina bi hadzal ma'had wa usulihim wa furuhim wa dal hukul ajma'in wa ala ma nawasala fi shalih binatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Larwahi walidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tamam lisani yafqahu qawli wa sadd lisani wahdi qalbi bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Sama tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syurutul Fatihati. Asyaratun. At-tartib. Wal muwalah. Wa mura'atu hurufiya wa mura'atu tashdidatiya wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biya qat'al qira'ah wa qira'atu kulli ayatiya wa minnal basmalah wa adamul lahni al mukhilli bil ma'na wa an takuna halatal qiyami fil fardi wa an yusmi'a nafsah al qira'ah wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Sekarang kita membahas Al-Fatihah. Jadi kitab ini luar biasa ya. Karena itu disebut sebagai Safinatun Najah, angkutan keselamatan, kapal keselamatan. Sehingga kalau orang sudah masuk ke situ itu dijamin selamat. Semoga kita bisa masuk ke situ ya. Nah, sekarang kita membahas tentang Fatihah ya. Faslun utawi iki iku fasal. Syurutul Fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah iku asyaratun ana 10. At-tartibu urut wal muwalatu nuli-nuli terus menerus wa mura'atu hurufia jogo pira-pira huruf Al-Fatihah wa mura'atu tashdidatiya jogo pira-pira tasydid Fatihah wa alla yaskuta
lan yen to ora mandeg sapa wong kang maca saktatan ing mandeg tawilatan kang suwi wala qasiratan utawa endek yaksidu kang ngersakake dia kelawan qasirah qat al qiraah ing medhot wacoan wa qiraatu kulli ayatia lan maca sekabehe ayat-ayate Fatihah wa minna lan iku setengah saking ayatia al basmalatu utawi bismillah wa adamul lahni lan ora anane lahan keliru al mukhilli kang ngrusak bil makna kelawan makna wa antakuna liyan ento ono apa al fatihah iku halatal qiyami ing dalem nalikane ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu wa an yusmi'alan gawe krungu sapa wong kang maca nafsu ing awake al qiraata ing wacan al Fatihah wa alla yatakhallala wa ya walla yatakhallala lan yen to ora nyela-nyelai ha ing wacan qiraah apa zikrun zikir ajnabiyun kang liya. Surat Al-Fatihah ini surat yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena buktinya Quran itu yang buka itu apa? Al-Fatihah. Ya. Buka itu berarti ya, sampean mau ada apa namanya? Lomba. Ya. Lomba apa misalkan? Gerak jalan. Pasti yang ditaruh di depan itu yang paling baik atau yang paling buruk? Paling baik. Gitu ya. Fatihah buka itu berarti hebat. Fatihah ini turun 2 kali. Di Mekah turun, di Madinah juga apa? Turun. Terus Fatihah ini ya. Fatihah ini apa? Al-Fatihatu lima quri alaha. Atau ada yang mengatakan 5 quri alah. Al-Fatihah ini apa? Sesuai dengan niat orang yang membaca. Ya. Fatihah ini sesuai dengan niatnya orang yang membaca. Dengan kata lain, saman punya niat apa saja, selagi di situ tidak ada zalim, maka apa? Baca Fatihah. Insya Allah apa? Terpenuhi hajatnya. Dulu itu ada perang. Saya lupa, perang Khaybar apa Hunain itu ya. Nah, para sahabat. Nah, ketika itu di daerah situ ada orang sakit. Ya, ada orang sakit. Akhirnya karena orang daerah situ tuh percaya ini orang-orang hebat, didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diundang. Ketika diundang, diberitahu ini ada orang sakit. Terus akhirnya sahabat itu membaca Al-Fatihah itu. Terus alhamdulillah diberi sembuh sama Allah SWT. Besoknya ya Rasulullah datang, langsung cerita, ya Rasul, tadi ada kejadian seperti ini. Terus saya bacakan Al-Fatihah. Gimana ya Rasulullah? Al-Fatihah itu 5 quri alah. Ya. Fatihah itu sesuai niatnya orang yang membaca. Dengan kata lain, bisa untuk apa saja. Coba kalau kita ngaji, pertama kali baca apa? Al-Fatihah. Kalau zaman mau tahlil, pertama kali baca Al-Fatihah. Dengan kata lain, apa saja. Ya. Karena itu kalau orang sudah tahu Al-Fatihah ini cukup. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Al-Fatihah ini apa kehebatannya? Apa kehebatannya? Salat itu loh. Surat Al-Qur'an 33 juz itu sebanyak itu yang wajib dibaca cuma apa? Al-Fatihah. Ya. Yang wajib dibaca itu apa? Al-Fatihah. Itu berarti menunjukkan loh, Fatihah ini luar biasa. Ya. Sampean kalau punya hajat-hajat ya, ingat ya, selagi tidak dolim. Tak dongak ngare itu kecemplung got. Al-Fatihah. Itu tidak akan terkabulkan karena apa? Doh. Tak dongakno
untune sing bogang itu ilang meneh gitu ya. Tidak bisa. Jadi kalau zalim tidak bisa ya. Jadi harus apa? Doa-doa yang baik. Ya. Doa-doa yang baik. Dulu itu ada nabi. Ada yang mengatakan ini Nabi Idris. Ada yang mengatakan bukan Nabi Idris ya. Terserah ya. Cuma yang saya dengar, kisah yang saya dengar ini dari guru saya, ini adalah Nabi Idris. Nabi Idris ini berdakwah kemana-mana, mulai pagi sampai sore, sehingga ketika pas tengah hari, mungkin kalau Indonesia ini ya kita jam 12 gitu ya, itu merasa panas. Memang kan matahari tepat di tengah ya. Satu kali panas, dua kali panas, tiga kali panas. Akhirnya beliaunya ini berpikir, gimana berpikirnya? Lah iya, saya ini jaraknya beribu-ribu, berjuta-juta kilometer dari matahari, itu masih terasa panas. Gimana dengan malaikat ya? Gimana dengan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga matahari? Tentu dia akan merasakan apa? Lebih panas daripada saya. Jadi walaupun kebal tidak akan terbakar, tapi kan terasa panas ya. Gitu loh. Jadi masih akan terasa panas. Akhirnya terus siapa namanya? Nabi Idris ini mendoakan malaikat yang bertugas menjaga matahari itu. 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya malaikat itu merasa ada yang aneh. Kok nggak seperti biasanya? Biasanya itu agak panas, sekarang kok agak dingin, agak dingin, agak dingin. Pokoknya tidak seperti biasanya. Akhirnya bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, kok ada yang berbeda dengan saya ketika saya melaksanakan tugas untuk menjaga apa namanya matahari. Dijawab, loh, sama ndak tahu tak? Di bumi itu ada hambaku, Idris namanya, Nabi Idris ya. Nabi Idris ini selalu mendoakanmu supaya kamu tidak mengalami panas yang seperti itu. Oh ya, kalau begitu saya ingin minta izin nemui untuk mengucapkan apa namanya terima kasih. Akhirnya ya silahkan turun ke bumi menemui dan mengucapkan apa namanya terima kasih. Terus bertemanan ya, tapi tidak jadi followernya tapi ya kan, cukup bertemanan saja. Ya cukup berteman, akhirnya sampai akrab, sampai akhirnya malaikat ini mengatakan kepada Nabi Idris itu, Nabi, saman ingin apa? Saya ini ingin mati. Saya ingin apa? Ingin mati. Wah, mati itu urusannya dengan orang itu usianya sudah habis apa tidak, ajalnya sudah tiba apa tidak. Kalau ajalnya itu belum tiba, ya tidak bisa orang mati. Loh, tadi zaman kan nawari, saya minta apa saja katanya boleh. Nah sekarang saya ini ingin merasakan mati, bukan mati. Kalau mati kan tidak hidup lagi, pindah ke alam barzah. Saya ini masih tetap di alam ini, cuma ingin merasakan gimana rasanya dicabut nyawa. Akhirnya malaikat ini langsung menghadap Allah SWT. Ini ada hambamu yang ingin merasakan mati. Gimana? Diperbolehkan apa enggak? Ya diperbolehkan. Malaikat turun lagi. Ya sama diperbolehkan untuk apa namanya merasakan mati. Ya kalau misalkan ditanya itu berapa menit, ya kira-kira 10 menit atau 15 menit lah mati ya. Akhirnya dicabut itu merasakan sakit luar biasa ya. Mati itu sakit luar biasa. Karena itu semoga kita semuanya husnul khotimah ya. Sudah dicabut, setelah itu dikembalikan lagi nyawanya. Setelah dikembalikan gimana? Terus dia ngomong, terus Saman minta apa lagi?
saya ini kepingin jalan-jalan melihat neraka. Karena saya ini kan kemana-mana dakwah, neraka, surga, neraka, surga. Nah saya ini kepingin melihat apa? Neraka. Wah, tidak bisa. Neraka itu baru bisa masuk neraka atau melihat neraka. Itu kan masih belum ada Isra Mi'raj ya. Kan lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Orang itu baru bisa melihat neraka atau misalkan masuk neraka atau bagaimanalah tentang neraka itu kalau dia sudah mati. Kalau belum mati tidak bisa melihat neraka. Apa jawaban Nabi Idris dulu? Saya tadi kan sudah mati. Ya, saya tadi sudah apa? Sudah mati. Berarti kan saya sudah memenuhi syarat untuk apa? Melihat-lihat neraka atau masuk ke neraka. Wah, hitung lagi ya. Akhirnya menghadap lagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu ada yang ingin survei-survei neraka. Karena selama ini hanya menceritakan neraka begini-begini, lah itu betul apa enggak? Langsung, ya silahkan. Akhirnya diantarkan ke neraka. Seret, lihat-lihat neraka, Shiratal Mustaqim dilihat semuanya. Setelah itu selesai. Terus apa lagi keinginan sampean? Saya kepingin masuk surga. Saya ingin apa? Lihat-lihat surga. Sudah lihat-lihat neraka, sekarang saya ingin lihat-lihat surga. Apa jawaban malaikat ini? Tidak bisa. Orang itu masuk surga atau melihat surga itu kalau sudah melewati neraka, iya kan? Ini kan Shiratal Mustaqim, ya gambarnya begitu. Ini jurang neraka, ujungnya ini apa? Surga. Sehingga tidak bisa sampai ke surga sebelum apa? Melewati neraka. Saman kok lupa lagi? Saya kan sudah selesai dari neraka. Ya. Sudah dari mana? Neraka. Ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya minta izin lagi. Diturut, ya silakan. Sampean boleh lihat-lihat surga. Lihat, ternyata surga itu indahnya luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi surga itu tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau misalkan sampean pernah melihat yang paling bagus, paling indah, itu masih belum apa-apanya dengan surga. Wala udhunun sami'at, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kalau misalkan ada cerita surga itu begini, bukan seperti itu. Apa? Di atasnya lagi. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Jadi tidak bisa membayangkan keindahan daripada surga. Setelah lihat-lihat, tidak mau keluar Nabi Idris ya. Ya. Apa? Sudah habis waktunya survei ya. Waktunya lihat-lihat sudah habis. Ayo keluar. Loh, kenapa saya harus keluar? Kenapa saya harus keluar? Loh, kan sama mau lihat-lihat, kan sudah lihat-lihatnya. Loh, sama tidak tahu. Orang itu kalau sudah masuk ke surga, itu kholidina fiha, selama-lamanya. Ya kan? Selama-lamanya. Kholidina fiha. Akhirnya bagaimana? Wah, ini berat ini. Saya tadi, ya katanya malaikatnya, saya tadi izinnya cuma lihat-lihat tok. Berarti kan harus apa? Keluar. Lah ini kok minta enggak keluar? Keluar. Sama dengan sampean itu loh ya, misalkan ada temannya, "Sik, aku pun delok-delok." Barang delok-delok sing jaga sama ndak mau keluar. Yang jaga kan susah lu, sampean metu kok gak ngono aku diseneni kok. Akhirnya wis gini aja lah, ya. Saman kan teman saya. Saya ini ditolong. Ditolong bagaimana? Saya tadi itu izinnya cuma lihat-lihat tok. Lah kalau saman lama-lama di sini, terus tanggung jawab saya bagaimana? Atas nama pertemanan, tolonglah keluar, ya kan? Tolonglah apa? Keluar. Ya udah, saya mau keluar.
ini demi pertemanan saya dengan sampean, ya. Kalau bukan karena pertemanan, saya tidak akan keluar. Ya, keluar, sudah keluar. Begitu keluar terus, wis tutur atau sebentar, apa? Kok saya lupa, saya tidak pakai sandal ini. Mana sandal saya? Oh ya di dalam mungkin. Tak ambilnya dulu sandal saya. Akhirnya masuk ke dalam ngambil sandal. Dinteni suwi sak menit, sak jam, sedino gak metu-metu ya. Akhirnya, "Loh ayo keluar." "Loh memangnya ada apa?" "Saman itu masa tidak menghormati saya? Ayo keluar." "Loh saya sudah menghormati sampean dan saya sudah keluar." Iya kan? Iya kan? Saya sudah apa? Keluar. Lah sekarang saya kan masa saya harus menghormati 2 kali? Kan sudah, sama ngajak keluar saya sudah keluar. Sekarang saya kan sudah di dalam, masa keluar lagi? Nah, yang kedua ini atas nama apa? Kan atas nama permohonan saya sudah memenuhi, ya. Yaitu apa? Keluar tadi. Akhirnya ini malaikat lapor, ya. Kalau malaikat itu kan selalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi memang malaikat itu seperti itu. Ya, apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang diperintahkan. La ya'suna ma amarahum. Ya, tidak pernah maksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, itu malaikat. Tapi untuk berpikir itu masih apa namanya? Karena itu manusia ini dihormati karena ilmu. Ingat ya, manusia itu dihormati karena ilmunya. Sehingga kalau saman-saman ini dijadikan, ditakdirkan sama Allah, ingat loh ya, tidak semua orang itu ditakdirkan jadi santri. Saman ini ditakdirkan jadi santri. Ini sudah mau dijadikan bagus sama Allah SWT. Karena itu jangan disia-siakan. Ya, ada yang mau mondok, ada yang tidak punya biaya. Ada yang mau mondok, punya biaya, diberi sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang mau mondok, ya orang tuanya tidak tega. Ada yang mau mondok, anaknya tidak keras. Sama ini sudah diberi kerasan, orang tua mendukung, terus tidak sakit. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Manusia itu bisa lebih utama daripada malaikat yang luar biasa. Itu karena apa? Ilmu. Ini ceritanya supaya apa? Orang pinter itu seperti itu, ya. Ya, semoga ilmu kita manfaat barokah. Amin. Ini tadi kan ceritakan apa? Ternyata ketika kita mendoakan seseorang dengan ikhlas, nah, gitu loh ya. Selagi doanya itu tidak dalam rangka maksiat, ingat ya. Doanya tidak dalam rangka maksiat. Kalau doanya itu dalam rangka maksiat, tidak akan dikabulkan sama Allah. Ya. Itu akan dipenuhi sama Allah. Nah tadi itu kan Nabi Idris mendoakan siapa? Malaikat tadi itu. Ternyata barokahnya sampai bisa apa namanya? Masuk surga lebih dulu, ya. Syurutul Fatihah. Dalam sholat ada rukun namanya membaca Al-Fatihah. Lah, Fatihah kita dalam sholat itu sah, itu kalau sudah mempenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya Al-Fatihah itu ada 10. Satu, yang pertama harus tertib. Tertib itu urut, ya. Bacanya bismillah dulu, terus apa? Alhamdulillah, Ar-Rahman, Maliki, Iyyaka, Ihdina, Sirata, seperti itu. Tidak boleh dibalik-balik. Saya kepingin yang ihdinas siratal dulu, ya kan? Tidak boleh, harus urut seperti itu. Yang kedua, mualah. Mualah itu nuli-nuli bahasa Jawanya. Terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah begitu. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti lama. Ar-Rahmanirrahim, berhenti, tidak boleh. Harus terus menerus. Ini baik imam ataupun apa? Makmum atau salat sendirian. Yang ketiga, mura'atu hurufiyah, menjaga apa? Huruf-hurufnya. Saman semuanya sudah belajar makharijul huruf. Ya, makharijul huruf. Berarti apa? Harus betul mana huruf H
mana huruf ha, mana huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau saya dulu selalu mengingatkan, tidak hanya ketika membaca Al-Fatihah, bahkan saya ngajar bahasa Arab pun, kalau ada santri yang Bismillahirrahmanirrahim, saya marahin enggak? Ya. Ya. Jadi jangankan ketika sholat, di luar sholat pun kalau Bismillahirrahmanirrahim itu tidak boleh. Ya, Ar-Rahim itu artinya dibalsem, diawetkan. Itu kan kalau sengaja dosa besar, bahkan bisa kufur itu. Allah kok digitukan. Allah itu Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim. Kalau tidak tahu artinya dosa. Kalau tidak tahu, tapi kalau tahu artinya dan sengaja, dosa besar, bisa kufur. Insya Allah saya jelaskannya begitu ya. Jadi kalau sudah Bismillah, jangan main-main. Bismillahirrahmanirrahim, salah. Walaupun kondisi apapun, kudu fasih. Karena apa? Bisa merubah makna, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun nyantai pun dongo Bismillahirrahmanirrahim, harus fasih. Apalagi di dalam sholat, itu sholatnya tidak sah. Di luar sholat pun jangan sampai. Ya, sudah. Wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdid-tasdidnya. Tasdid itu kan huruf double ya. Ya. Sehingga kalau tidak dibaca tasdid, itu berarti hurufnya menjadi tidak double, kurang satu. Bismillah, bismillah, loh, lamnya dua. Kalau hilang satu, bismillah, loh, hilang satu berarti. Sehingga tidak sempurna. Ar-roh, kalau ar-roh, hilang satu lagi. Ya. Jadi harus betul, tidak boleh. Karena itu khusus untuk Al-Fatihah ini harus bertajwid. Kalau tidak sah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ada yang diajari tidak bisa-bisa aja. Mustaqim, 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 mustaqim. Ada nyelekuknya gitu loh. Mustaqim, nyelekuk ya. Ya. Mustaqim. Ya. Jadi seperti itu. Terus wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Tidak boleh berhenti dengan berhenti yang lama. Berhentinya itu harus waqaf. Ya. Dalam Quran itu ada namanya waqaf. Waqaf itu berarti apa namanya? Berhenti untuk melanjutkan lagi. Itu namanya apa namanya? Waqaf. Ya. Ini yang paling sering itu apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau wakaf ya sukun. Kalau mau langsung ya berarti Ar-Rahmanir-Rahim mima. Kadang-kadang setengah-setengah, tidak wakaf tetapi disukun, tidak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, hurufnya jadi kurang itu. Saya kira cukup. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'an hada
jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannatal ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil iman Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.